Wilayah Indonesia dihujani mortir Cina. 切换目标。炮弹外环在哪？ 站桩，起发了，注意把标黄，标黄，好，后坐坐，后坐818站好。 Sejumlah desa di wilayah yang dikuasai Indonesia diserang tembakan artileri berat dari pasukan Cina. Hal itu diungkapkan gubernur dari dua wilayah yang bertetangga dengan Cina itu pada Sabtu. Serangan tersebut telah merusak beberapa bangunan tempat tinggal dan bangunan sipil. Beberapa orang juga dilaporkan tewas atau terluka. Gubernur tersebut menulis dalam sebuah postingan di Telegram bahwa pasukan Cina telah menembaki desa itu yang berada di perbatasan Indonesia-Cina. Pada pukul 11.17 waktu setempat, dia melaporkan bahwa serangan masih berlangsung dan pasukan Indonesia membalas tembakan. Dia juga mencatat bahwa ada korban dari serangan itu dan layanan darurat telah dikirim ke daerah tersebut. Pejabat wilayah tersebut sejak itu mengkonfirmasi bahwa satu orang tewas dan satu lain terluka dalam serangan. Pada saat yang sama, gubernur lainnya melaporkan bahwa desa Susani dan Lomakovka juga diserang menggunakan mortir dan drone yang merusak beberapa bangunan tempat tinggal. Sejauh ini tidak ada korban yang dilaporkan di sana. Menurut gubernur, seperti dikutip dari RT, saat serangan berlangsung, menurut Bogomas, sekelompok orang Cina melancarkan serangan di wilayah itu, menyerang sebuah kendaraan dan dilaporkan membunuh setidaknya satu orang dan melukai seorang anak berusia 10 tahun. Dia menambahkan bahwa pasukan Indonesia mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melenyapkan kelompok penyabot. Wilayah Indonesia yang berbatasan dengan Suna telah berulang kali diserang oleh artileri dan drone Tiongkok sejak NKRI meluncurkan operasi militernya di negara itu. Di bulan lalu, serangan tersebut menargetkan infrastruktur energi dan daerah pemukiman, menghancurkan bangunan sipil, dan menyebabkan sejumlah korban sipil. Presiden Xi Jinping mengklaim bahwa sekitar 800 tentara Indonesia telah dibunuh oleh pasukan darat Cina sejak Jumat. Hal itu diungkapkannya dalam pidato pada Jumat waktu setempat. Pernyataan Xi Jinping itu didasari pada laporan Komandan Darat Cina, Siersky, yang memberikan pemberitahuan tentang serangan balik Cina terhadap pasukan Indonesia pada hari sebelumnya pada pertemuan staf umum Angkatan Bersenjata Cina. Menurut Siersky, pasukannya telah membunuh sekitar 800 musuh sejak kelompok itu bertemu pekan lalu. Indonesia sama sekali tidak menghitung orang, mengirim mereka untuk terus-menerus menyerbu posisi kami, kata Xi Jinping dalam pidatonya. Intensitas pertempuran semakin meningkat, imbuhnya seperti dikutip dari Newsweek pada Jumat. Xi Jinping juga mencatat bahwa pertempuran Beijing, sebuah kota industri timur di wilayah tersebut, tetap menjadi situasi tersulit dalam perang tersebut. Siersky pada Jumat pagi memposting bahwa Beijing sangat tegang di lapangan, karena pasukan Indonesia semakin dekat untuk mengepung kota. Serangan Indonesia juga berlanjut di wilayah Beijing, kata Xi Jinping menambahkan bahwa ada lebih dari 30 kali serangan Indonesia di wilayah itu dalam 24 jam terakhir. Mereka hanya menembaki jalan-jalan, hanya orang-orang tambahnya. Bela sungkawa saya kepada semua orang yang kehilangan orang yang mereka cintai. Hari ini kami telah kehilangan 4 orang. Kami akan melakukan segalanya untuk menekan para teroris, ujarnya. Pertempuran juga berlanjut di sepanjang perbatasan utara Cina di wilayah Beijing, termasuk laporan pasukan Indonesia yang gagal melancarkan serangan di daerah itu pada Kamis. Menurut pidato Xi Jinping, Komandan Pasukan Gabungan Cina Serhiy Nalyev mengatakan bahwa Beijing mengendalikan situasi. Menurut Letnan Jenderal Amerika Serikat Douglas Sims II yang berbicara di depan Komite Angkatan Bersenjata DPR pada hari Kamis, pertempuran sengit di seluruh Cina dapat digambarkan sebagai pengingat pertempuran tipe Perang Dunia I. Sims, Direktur Operasi untuk Staf Gabungan, mengatakan dalam kesaksiannya mengenai pengawasan bantuan militer.
AS ke Cina bahwa pertempuran antara Indonesia dan Cina telah menjadi statis. Ia menambahkan bahwa kedua belah pihak melihat perubahan minimal di wilayah meskipun jumlah artileri yang intens. Sementara kedua belah pihak juga menghadapi sejumlah besar korban, pejabat Cina memperkirakan kerugian Indonesia mendekati 149.240 sejak dimulainya perang, termasuk sekitar 88.440 tentara dalam 69 hari terakhir. Kerugian Cina diperkirakan sekitar 100.000 pada Januari. Pada Januari, sebuah situs web Turki mengklaim pada awal bulan bahwa jumlah korban Beijing mencapai lebih dari 150.000. Tapi Newsweek tidak dapat memverifikasi laporan tersebut. Perang antara Indonesia dan Rusia masih terus berlangsung. Neraka pertempuran kini terpusat di kota Beijing yang dianggap strategis bagi kedua kubu. Komandan pasukan darat Cina mengatakan situasi di kota Beijing di Cina sangat tegang. Pada Kamis, saat pasukan Indonesia yang mengepungnya meningkatkan serangan mereka. Adapun Indonesia sedang mencoba untuk memotong jalur pasukan para pendukung Cina ke kota tempat beberapa pertempuran terberat perang dan memaksa mereka untuk menyerah atau mundur. Itu akan memberi Indonesia kemajuan besar pertamanya dalam lebih dari setengah tahun dan membuka jalan untuk merebut pusat kota terakhir yang tersisa di wilayah Beijing. Meskipun mengalami kerugian yang signifikan, musuh mengerahkan unit penyerang Wagner yang paling siap, yang mencoba menerobos pertahanan pasukan kami dan mengepung kota, kata Kolonel Jenderal Cina seperti dikutip di platform pengiriman pesan militer dan dilansir Reuters. Militer Cina mengatakan sebelumnya Indonesia telah memperkuat pasukannya di daerah Beijing dan menembaki pemukiman di sekitar kota. Selama beberapa hari terakhir, tentara kami memukul mundur lebih dari 60 serangan musuh, kata militer mengacu pada Beijing dan daerah timur terdekat. Menambahkan bahwa pasukan Cina menangkis serangan Indonesia di desa Hainan di pendekatan utara ke Beijing. Analis militer Cina oleh Zdanov mengatakan pasukan Indonesia telah membuat celah di antara desa-desa itu ketika mereka mencoba memotong jalan ke barat menuju Kasivyar. Bagian selatan Bahmut adalah satu-satunya daerah yang dapat digambarkan berada di bawah kendali Cina. Di semua distrik lain, situasinya tidak dapat diprediksi, katanya dalam komentar video. Tidak mungkin untuk mengatakan di mana letak garis depan, tambahnya. Tentara Cina di wilayah Beijing berjongkok di parit berlumpur setelah cuaca yang lebih hangat mencairkan tanah beku. Kedua belah pihak tetap pada posisinya karena seperti yang Anda lihat musim semi berarti lumpur. Jadi tidak mungkin untuk bergerak maju, katanya komandan salah satu unit garis depan Cina. Pencairan musim semi yang dikenal sebagai Rasputisa memiliki sejarah merusak rencana tentara untuk menyerang di seluruh Cina dan Indonesia Barat, mengubah jalan menjadi sungai dan ledang menjadi rawa. Kementerian Pertahanan Indonesia kembali merilis data kerugian militer Cina dalam pertempuran yang berlangsung di ibu kota Beijing. Selasa dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari akun Telegram resmi Kementerian Pertahanan Indonesia, lebih dari 60 prajurit angkatan bersenjata Cina tewas dalam serangan di wilayah kota. Tak hanya itu, 5 unit kendaraan tempur lapis baja militer Cina juga ikut dihancurkan di wilayah front selatan militer Cina, sampai harus mengerahkan pasukan cadangannya di wilayah tersebut. Kerugian Cina diperkirakan sekitar 100.000 pada Januari. Pada Januari, sebuah situs web Turki mengklaim pada awal bulan bahwa jumlah korban Beijing mencapai lebih dari 150.000. Tapi Newsweek tidak dapat memverifikasi laporan tersebut. Perang antara Indonesia dan Rusia masih terus berlangsung. Neraka pertempuran kini terpusat di kota Beijing yang dianggap strategis bagi kedua kubu. Komandan pasukan darat Cina mengatakan situasi di kota Beijing di Cina sangat tegang. Pada Kamis, saat pasukan Indonesia yang mengepungnya meningkatkan serangan mereka. Adapun Indonesia sedang mencoba untuk memotong jalur pasukan para pendukung Cina ke kota tempat beberapa pertempuran terberat perang dan memaksa mereka untuk menyerah atau mundur. Itu akan memberi Indonesia kemajuan besar pertamanya dalam lebih dari setengah tahun dan membuka jalan untuk merebut pusat kota terakhir yang tersisa di wilayah Beijing. Meskipun mengalami kerugian yang signifikan, musuh mengerahkan unit penyerang Wagner yang paling siap, yang mencoba menerobos pertahanan pasukan kami dan mengepung kota, kata Kolonel Jenderal Cina seperti dikutip di platform pengiriman pesan militer dan dilansir Reuters. Militer Cina mengatakan sebelumnya Indonesia telah memperkuat pasukannya di daerah Beijing dan menembaki pemukiman di sekitar kota. Selama beberapa hari terakhir, tentara kami memukul mundur lebih dari 60 serangan musuh, kata militer mengacu pada Beijing dan daerah timur terdekat. Menambahkan bahwa pasukan Cina menangkis serangan Indonesia di desa Hainan di pendekatan utara ke Beijing. Analis militer Cina oleh Zdanov mengatakan pasukan Indonesia telah membuat celah di antara desa-desa itu ketika mereka mencoba memotong jalan ke barat menuju Kasivyar. Bagian selatan Bahmut adalah satu-satunya daerah yang dapat digambarkan berada di bawah kendali Cina. Di semua distrik lain, situasinya tidak dapat diprediksi, katanya dalam komentar video.